Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengurus JFA, Jabatan Fungsional Akademik, yaitu Asisten Ahli 150 melalui website Sijali. Nah, saat ini dosen-dosen di tahun 2020 ya, kemarin ya, 2019 bahkan, 2019, 2020, 2021 ini mulai diarahkan untuk mengurus jabatan fungsional akademiknya melalui website Sijali. Nah, seperti apa caranya jika kamu seorang dosen ingin menaikkan pangkat atau mengajukan pertama kali jabatan fungsional melalui Sijali? Begini caranya. Cara ini adalah yang saya lakukan ketika saya ingin memiliki pangkat JFA, yaitu Asisten Ahli 150. Nah, kita buka dulu websitenya, yaitu Sijali. Ini websitenya. Kalau kita buka websitenya, yaitu Sijali strip lldikti.3.kemendikbud.go.id. Nah, disinilah halaman webnya. Lalu kita login menggunakan akun Sijali kita. Akun Sijali ini bisa didapat dari operator di perguruan tinggi Anda. Kalau di BSI itu adanya di Bangdos. Jadi kita bisa dapatkan itu di bagian pengembangan dosen. Tinggal masuk ke akunnya, kita pilih masuk. Oke. Tampilannya seperti ini selanjutnya. Lalu kita pilih usulan JAD saja nih. Nah, kita pilih draft, lalu pilih tambah data. Kenapa? Karena ini adalah hal pertama yang kita lakukan jika kita belum sama sekali memiliki JFA, hanya punya NIDN saja. Kemudian kita mau mengajukan JFA Asisten Ahli 150. Jadi kita pilih draft, lalu pilih tambah data. Pastikan Anda memiliki NIDN terlebih dahulu jika ingin mengajukan JFA. Lanjut, kita pilih daftar atau pengangkatan awal ya. Kita pilih daftar. Setelah itu ada syarat pengangkatan awal. Ini ada syaratnya nih. Ada beberapa syarat ini harus kalian penuhi. Lalu kita pilih masuk. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Tinggal kita pilih jabatan usulannya. Jabatan usulannya apa? Apakah Asisten Ahli 150 S2? Ya, karena ini yang paling dasar, yang harus kita punya. Kemudian kita pilih submit. Lanjut lagi, kita pilih menu draft, maka akan muncul tampilan seperti ini di menu draft kita. Dan kita pilih yang warna biru nih, tanda kaca pembesar ya, warna biru, edit data diri. Kita klik, muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa menu tab di sini. Ada data dasar, lalu juga ada data mata kuliah, lalu riwayat pendidikan, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, persyaratan, resume, dan blog. Yang mana saja yang harus kita isi? Yang kita isi adalah bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Lalu terakhir, resume. Oke? Data dasar ya berarti data diri kita yang sinkron dari PDDikti. Kalau mata kuliah berarti mata kuliah yang sinkron dengan PDDikti. Kemudian riwayat pendidikan juga sama, kita kuliah S1-nya di mana, S2-nya di mana. Tiga hal tadi, data dasar, mata kuliah, dan riwayat pendidikan akan muncul setelah kita mengisi bidang A, B, C, dan D. Kita langsung ke bidang A saja. Bidang A adalah pendidikan formal, di mana data kuliah kalian S1, S2 harus kalian masukkan ke dalam bidang A ini. Ada satu pendidikan Magister S2, lalu tanda warna biru ini kita klik ini. Ini tandanya adalah edit data. Oke, kita klik Magister S2 karena saya lulusan S2, bukan doktor. Jadi pilihnya yang ini. Kemudian pilih tambah untuk menambahkan pendidikan S2. Uraian kegiatan adalah ijazah S2 universitas kampus mana, tulis. Tanggalnya berapa, ini adalah tanggal lulus, adanya di ijazah. Satuan hasilnya adalah ijazah, lalu pilih update. Setelah itu, kita scroll ke bawah lagi, ada namanya pelaksanaan pendidikan di subbab kedua. Kita langsung pilih aja yang A nomor 1, yang lain abaikan saja, karena masih awal banget. Melaksanakan perkuliahan, berarti ini adalah mata kuliah apa yang kita ajarkan. Ini ya, kita klik aja dulu satu nih. Ini muncul seperti ini, kita pilih tambah. Nah, ini dia, bidang A. Semesternya semester ganjil, gasal,
atau genap, lalu tanggal ST. Tanggal ST adalah surat tugas. Jadi saat kalian mengajar nih, Bapak Ibu dosen mengajar, kan ada surat tugas dong pastinya dari rektorat. Nah, itu tanggal surat tugasnya tanggal berapa. Kemudian yang diupload adalah surat tugas mengajarnya. Oke, klik tambah data. Kemudian ada namanya mata kuliah. Nah, mata kuliah ini harus sama dengan data mengajar di Pedidikti. Jadi, karena ini bentuknya combo box ya, saat kita klik akan muncul tuh banyak mata kuliah yang sinkron di Pedidikti. Nah, yang semester ini, tanggal ST-nya ini, mata kuliahnya yang mana? Kalian pilih. Harus sama nih, harus sesuai. SKS-nya berapa jumlahnya? Jumlah kelasnya ada berapa? Ini adanya di surat tugas biasanya, keterangannya. Tinggal kalian lihat aja deh di surat tugas. Lalu pilih save. Kalau cuman satu di semester ini, ya pilih aja satu. Tapi kalau di semester ini ada banyak, ya pilih semuanya. Di semester ganjil, tanggal surat tugasnya tanggal berapa? Tinggal kita pilih mata kuliahnya yang ada berapa saja. Karena nggak mungkin dong ngajar cuma satu mata kuliah, ya minimal 2 lah. 2 mata kuliah. Kita pilih save. Nah, bidang A cukup 2 tadi, pendidikan sama pengajaran ya. Lanjut ke bidang B. Kita pilih tab bidang B. Bidang B langsung fokus aja ke poin C. C nomor 5, 5A, B, C. Nomor 5A, 5B, dan nomor 6. Nah, kalau misalkan kalian punya yang nomor 4 nih, Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti dengan peringkat 1 atau 2, nah masukkan juga boleh kalau ada. Ini maksudnya peringkat 1, 2 adalah Sinta 1, Sinta 2, kalau yang ini Sinta 3, Sinta 4, ini Sinta 5, Sinta 6. Nah, tinggal pilih yang mana nih, jurnal yang Bapak Ibu sekalian atau kalian semua punya tuh di peringkat berapa. Karena saya di peringkat 3 dan 4, saya pilih yang ini nih. Kita klik, kita akan menginput bidang penelitian. Bidang B adalah bidang penelitian, di mana jurnal-jurnal yang telah kita upload, kita masukkan ke dalam bidang B. Ini tampilannya, kita pilih tambah, kemudian diisi. Semesternya, semester ganjil, gasal, genap, tahun akademiknya tahun berapa, jumlah penulis, ada berapa orang, penulis ke, maksudnya kamu penulis ke berapa, tanggal terbitnya tanggal berapa nih jurnalnya, satuan hasilnya adalah jurnal. Nilai peer review. Nilai peer review adalah nilai yang didapat dari asesor lah ya. Dari asesor internal di perguruan tinggi kalian. Nah, asesor tersebut memberi nilai pada jurnal kalian yang ini nih, berapa nilainya? Maksimal 15 nilainya. Ini adalah nilai gabungan. Karena ada 2 biasanya nih yang menilai, nilai peer review-nya. Ada nilai dari asesor pertama, ada nilai dari asesor kedua. Tinggal ditambah dibagi 2 gitu aja. Nah, judulnya adalah judul artikel yang kalian punya. Bukan judul jurnal ya, tapi judul artikel. Misalnya pengaruh A terhadap B pada Y, contoh seperti itu. Nah, kalau di scroll lagi, ada ini namanya nih, alamat web jurnal, URL dokumen, dan URL peer review. Alamat web jurnal yang seperti ini. Nah, ini namanya alamat web jurnal. Tinggal kalian copy aja nih URL-nya. Jadi jurnalnya apa namanya? Nah, di jurnal itu ada artikel kalian nih. Ini contoh artikel saya lah ya. Tuh, Brand Givan. Di copy. Nah, ini di copy lalu dipastekan di sini. Kemudian URL dokumen ini adanya di repository dan URL peer review adanya di repository. Nah, berarti ini contohnya. Ini URL dokumen. Berarti dokumen Anda, dokumen kamu nih, artikelnya harus diupload di repository. Karena kampus saya di BSI, ya berarti saya upload di repositorinya BSI. Sudah upload, ada linknya, ya saya pilih nih linknya. Saya copy linknya, saya pastekan di URL dokumen. Lalu URL peer review, sama adanya di repository. Berarti, nah ini adalah peer review nih ya, atau lembar hasil penilaian sejawat sebidang. Ini peer review. Ada 2, ini yang pertama nih nilai dari asesor pertama, ini nilai dari asesor kedua. Asesor ini bisa dari internal perguruan tinggi masing-masing aja. Tinggal minta lembar hasil penelitian sejawat sebidangnya. Nanti mereka yang nilai. Ini dari Ibu A, ini dari Bapak B misalkan. Nah nilai ini misalnya yang ini nilainya, ini yang ini ya. Nilainya 10. Nah yang ini nilainya 10. Ya berarti 10 ditambah 10, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah nilainya adalah 10.
Berarti nilai yang ini, nih tadi gunakan angka adalah 10 nilainya. Gabungan dari dua nilai peer review. Mudah ya? Mudah. Nah, peer review ini di-upload juga di repositori kampus Anda. Silakan aja upload. Repositori kampus masing-masing. Setelah itu linknya di-copy, di-paste, letakkan di sini, URL peer review. Keterangan yang opsional, boleh diisi, boleh enggak. Lalu berkas upload adalah artikelnya. Upload di artikel yang lengkap. Pilih save. Seperti itu. Mau Sinta, peringkat Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini caranya. Mudah ya? Mudah. Bidang B itu aja yang diupload. Jurnal yang kalian terbitkan saja. Ini untuk yang basic ya. Kemudian bidang C. Bidang C adalah pengabdian kepada masyarakat. Langsung fokus di poin C, nomor 1 yang B. C1B ayat 4, insidental. C adalah memberikan latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat yang terjadwal atau terprogram, nomor 1. Poin A-nya ini adalah dalam 1 semester atau lebih. Jadi 1 semester atau 2 semester itu terus tuh berlanjut pengabdian masyarakatnya atau pelatihannya. Nah, biasanya sih jarang yang begitu ya. Nah, kalau saya pilihnya yang B karena saya kejadiannya itu pengabdian masyarakatnya hanya dilakukan sebulan. Di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi saya pilih yang insidental. Nih yang keempat nih, karena tingkatnya juga tingkat kelurahan. Tingkat RW, tingkat RW. Jadi tidak terlalu urgent lah, sifatnya insidental. Sesekali. Lalu pilih yang ini ya, tanda biru ini. Nah, setelah itu muncul seperti ini, pilih tambah, lanjut. Semesternya klik semester ganjil genap dasar, tahun akademiknya tahun berapa, 2020, 2019. Lalu uraiannya tulis aja seperti ini, melakukan pengabdian masyarakat berupa pelatihan apa, jelaskan, pada kelurahan apa atau Karang Taruna mana, tanggal pelaksanaannya tanggal berapa, satuan hasilnya adalah sertifikat, ketikkan sertifikat, pilih save. Itu bidang C, gampang ya? Gampang. Nah ini bidang D nih, bidang D adalah penunjang. Biasanya diisi dengan sertifikat seminar. Langsung fokus ke huruf F. Huruf F yang nomor 2 di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kalau F ini adalah berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Jadi ada seminar nih. Seminarnya apakah tingkat nasional, internasional, regional, nomor 1, atau seminarnya itu ada di lingkungan perguruan tinggi. Karena seminar yang kemarin saya ikutin, seminarnya ada di kampus saya sendiri, berarti saya pilih yang nomor 2 ini, yang D. Anggota, ya peserta lah. Anggota itu sama dengan peserta. Ketua itu penyelenggara ya. Saya pilih anggota, pilihnya yang ini nih, yang biru ini. Oke, tinggal pilih tambah. Kemudian muncul seperti ini, sama seperti tadi ya, semesternya kapan, tahun dasar akademiknya tahun berapa, uraiannya. Menjadi peserta seminar, apa nama seminarnya, pada kampus mana. Tanggal kegiatannya, satuan hasilnya adalah sertifikat. Karena kalau kita ikut seminar kan ada sertifikatnya ya. Iya dong, sertifikatnya. Kemudian upload sertifikatnya, pilih save. Selesai. Tadi kita sudah mengisi bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Dan persyaratan ini adalah hal-hal yang perlu dilengkapi oleh kalian. Tinggal dibaca aja ya, itu apa tuh yang dilengkapi itu. Ini biasanya dokumen-dokumen. Kalian bisa kerjasama dengan operator perguruan tinggi yang membantu kalian dalam hal pengurusan jabatan fungsional akademik. Ada lagi namanya tab resume. Nah, di tab resume ini adalah tab saat kita ingin mengupload segala isian yang tadi telah kita masukkan, kita isikan, kita ketikkan. Di scroll ke bawah, muncullah pengajuan usulan baru. Tinggal kita klik ini. Kalau sudah yakin kita klik ini dengan angka kredit yang sudah jelas di sini. Angka kredit ini harus di atas 150. Kalau masih dikurang dari 150, ya harus tambahkan lagi entah penelitiannya berupa jurnal, atau tambahkan buku, atau tambahkan haki, atau tambahkan seminar yang lain di bidang A, B, C, atau D. Namun kalau di awal untuk di asisten ahli, kalian punya ijazah S2 saja dan 1 jurnal penulis pertama, 1 kegiatan mengabdi, dan 2 seminar, itu udah cukup untuk mendapatkan asisten ahli. Ini contoh yang saya lakukan. Kemudian ajukan.
dan datanya akan muncul di menu usulan JAD proses. Nah, pada menu proses ini kita akan menunggu dengan waktu yang relatif dibilang cepat ya lama, dibilang lama ya cepat. Karena berbulan-bulan juga nih nungguinnya. Atau bahkan yang bertahun-tahun. Nah, kita tinggal lihat apakah sudah masuk ke proses operator sub HKT. Jika sudah masuk ke proses operator sub HKT, tandanya sudah siap cetak. Apa? Suratnya, surat JFA Anda. Apa dibilangnya ya? Ya surat legalitas lah ya, bahwa Anda sudah memiliki JFA 150. Namun untuk menunggu ini ya bisa berbulan-bulan lah lamanya. Karena kan ngantri ya. Dari puluhan ribu dosen yang mengajukan pasti ngantri. Ini yang harus kita sabar-sabar di sini. Namun sambil menunggu, kita juga harus pilih yang tanda warna biru ini lagi. Apa? Karena ada beberapa file yang harus kita upload biasanya. Misal ijazah, tadi kan belum ada tombol uploadnya kan. Nah, kita pilih ini, lalu ke menu bidang A yang tadi, nih ke bidang A yang sini, lalu pilih yang tadi magister di atas ya. Coba saya cek lagi sedikit aja. Nah, ini dia. Nih, bidang A, lalu magister. Lalu di sini nanti akan muncul nih ijazah kamu, nama kampusnya apa, tahunnya lulusnya. Lalu di sini ada menu nih tampilannya, tampilan apakah ijazahnya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada bisa di-download. Tapi kalau belum bisa di-download, belum ada berarti. Nah, kalian harus upload di sini. Upload ijazahnya. Bukan cuma ijazah ya, tapi seperti tadi jurnal, mungkin ada yang belum ke-upload. Atau sertifikat pengabdian masyarakat mungkin belum ter-upload. Ceknya di menu yang ini tadi, yang tanda-tanda biru ini. Mudah bukan? Begitulah cara kita untuk mendapatkan asisten ahli 150 melalui Sejali 3. Cukup mudah bukan? Sampai di sini dulu. Itu tadi adalah pengalaman saya pribadi. Kalau saya review lagi, cukup input bidang A, B, C, D. Bidang A inputkan ijazah dan juga pendidikan ngajar kita. Perkuliahan mengajar kita. Lalu bidang B, upload aja jurnal. Bidang C, upload saja pengabdian masyarakat kita. Bidang D, yaitu seminar-seminar. Gampang ya? Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channelnya Brian Givan supaya saya bisa memberikan video-video menarik untuk teman-teman semua. Semoga sukses mendapatkan JFA Asisten Ahli 150 hingga nanti bisa mendapatkan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.